Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadli Ijaz Sulaiman dari kelas TK2. Di sini saya dari kelompok 1 akan membuat sebuah video yang bertemakan keberagaman Bali. Teman-teman tahu apa aja sih tentang Bali? Jadi mungkin kalian nanti bakal lihat semua tentang Bali. Di Bali ada apa aja, di Bali budayanya apa aja, pakaiannya seperti apa. Nah, tahu nggak salah satu pakaian adat dari Bali? Ya, ini teman-teman, yang saya sedang pakai ini adalah salah satu baju adat dari Bali, dimana yang identik dengan ini nih, ikat kepala atau biasa disebut kudai. Lalu dengan atasan kemeja putih dan bawahan samping. Saiful Aziz Nur Wahid, saya akan menjelaskan rumah adat yang ada di Bali. Pertama angkul-angkul. Angkul-angkul adalah bagian dari rumah khas Bali yang berfungsi sebagai pintu masuk. Bangunannya mirip dengan gapura dan ditempatkan di bagian depan rumah. Ciri khas angkul-angkul adalah bagian atau model atap yang diukir dengan ukiran tradisional. Yang kedua adalah aling-aling. Aling-aling adalah bangunan rumah yang berfungsi sebagai pembatas antara pekarangan luar dan angkul-angkul. Bangunan ini juga biasanya membatasi angkul-angkul dengan tempat beribadah atau area suci. Yang ketiga adalah balai manten. Rumah adat balai manten adalah rumah adat Bali yang dikhususkan untuk kepala keluarga dan anak perempuan. Bangunannya berbentuk persegi panjang dan dibangun di sebelah timur. Isi dari rumah adat balai manten adalah 2 ruangan balai lainnya yang dinamakan balai kanan dan balai kiri. Yang keempat, pura keluarga. Nama rumah adat Bali selanjutnya adalah pura keluarga. Pura keluarga adalah bagian dari rumah Bali yang digunakan sebagai tempat beribadah. Menurut hukum adat, setiap warga Bali wajib memiliki bangunan satu ini. Selain pura keluarga, bangunan ini juga dikenal sebagai pamerajaan atau sanggah. Letak sanggah dibangun di area timur laut rumah. Yang kelima adalah balai dauh. Setiap rumah khas Bali pasti dilengkapi dengan balai dauh. Balai dauh adalah ruang tamu dari rumah tradisional Bali. Pada beberapa rumah, ruangan ini dikhususkan untuk menerima tamu. Namun tidak banyak juga yang menggunakan ruangan ini sebagai kamar tidur anak laki-laki. Balai dauh diposisikan di barat rumah dan lantainya halus lebih rendah dari balai manten. Kali ini saya akan menjelaskan senjata-senjata tradisional dari Bali. Pertama, kris Ki Baru Gajah. Kris Ki Baru Gajah adalah senjata tradisional Bali yang dipersembahkan oleh Dang Hyang Dwijendra Saka pada tahun 1411. Kris ini dipercaya sebagai kris yang dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat Bali. Kris Ki Baru Gajah juga dipercaya oleh masyarakat Bali dapat membantu mengendalikan segala jenis hama yang mengganggu pertanian. Kedua, kris Tayuban. Kris Tayuban adalah kris yang berasal dari budaya kerajaan kuno, yakni kerajaan Majapahit. Orang Bali melihat kris ini sebagai simbol identitas diri. Tak hanya itu, kris juga memiliki nilai sakral yang tinggi. Yang ketiga adalah senjata wedung. Wedung merupakan senjata tradisional yang merupakan simbol kesediaan untuk mengabdi seseorang kepada atasan atau majikannya. Artinya, ketika seorang bawahan menikahinya, itu bisa dianggap sebagai ikrar setia kepada atasannya sampai akhir hayatnya. Di sini saya akan menjelaskan tarian terkenal budaya Bali. Tarian yang pertama adalah tari kecak. Tari kecak adalah tarian tradisional dari Bali yang unik karena tidak menggunakan musik instrumen melainkan menggunakan suara vokal para penari yang menghasilkan bunyi cak-cak.
Tarian ini sering menggambarkan cerita epik Ramayana dengan gerakan dinamis dan formasi lingkaran para penari yang menyebabkan suasana magis. Sementara itu, yang kedua, tari topeng. Tari topeng adalah jenis tarian yang menggunakan topeng untuk mengekspresikan karakter tertentu. Tarian ini juga memiliki akar yang dalam budaya Bali, seringkali menggambarkan kisah mitologis atau legenda, dan menari menggunakan gerakan yang sangat ekspresif untuk menghidupkan karakter dalam cerita yang diceritakan. Tari topeng biasanya menampilkan keterampilan akting yang kuat dari para penari dalam mengkomunikasikan emosi dan karakter kepada penonton. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alat musik tradisional dari Bali, antara lain yang pertama gamelan. Gamelan adalah ensemble musik tradisional yang terdiri dari berbagai jenis instrumen perkusi seperti gong, metalofon, xilofon, kendang, dan suling. Gamelan digunakan dalam berbagai acara adat, upacara keagamaan, dan pertunjukan seni di Bali. Yang kedua, gender wayang. Gender wayang adalah jenis metalofon tradisional Bali yang terbuat dari logam dan dimainkan dengan menggunakan palu. Alat musik ini sering digunakan sebagai pengiring dalam pertunjukan wayang kulit dan tarian-tarian tradisional. Yang ketiga, rindik. Rindik adalah musik bambu yang terdiri dari serangkaian tabung bambu yang dipasang secara horizontal dan dimainkan dengan cara dipukul. Suara yang dihasilkan memiliki nada yang lembut dan sering digunakan sebagai pengiring dalam pertunjukan tari dan upacara adat. Yang keempat, suling Bali. Suling Bali adalah alat musik tiup tradisional yang terbuat dari bambu dan memiliki bunyi yang merdu. Suling sering digunakan dalam berbagai pertunjukan seni tradisional di Bali, baik sebagai alat musik pengiring maupun sebagai instrumen solo. Kelima, kendang. Kendang adalah jenis drum tradisional yang digunakan dalam ensemble gamelan Bali. Kendang memiliki peran penting dalam menentukan ritme dan dinamika musik dalam pertunjukan gamelan. Di sini saya Azhar Sulistianur akan menjelaskan data tentang agama yang dianut penduduk Bali. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk yang dicatatkan pada tahun 2022 berjumlah 4,52 juta jiwa. Dibandingkan penduduk agama lainnya, proporsi penduduk beragama Hindu ada pada urutan pertama dengan urutan seperti berikut. Di sini saya Rifki Maulana Ridlan akan menjelaskan makanan khas daerah dari Bali, yaitu sate lilit. Sate lilit adalah salah satu makanan khas Bali. Sate lilit awalnya adalah makanan khas Klungkung. Namun, saat ini sate lilit bisa ditemukan di seluruh wilayah Bali. Dirangkum dari berbagai sumber, sate lilit dulunya hanya dihidangkan saat ada upacara keagamaan saja. Kini, sate lilit bisa ditemukan di berbagai kesempatan dan di rumah makan atau pedagang pinggir jalan. Dulu, sate lilit hanya terbuat dari daging babi dan ikan laut saja. Namun, saat ini juga bisa terbuat dari daging ayam atau sapi sebagai pengganti untuk memenuhi permintaan wisatawan yang tidak bisa mencicipi sate lilit berbahan dasar daging babi. Sate lilit ini memiliki filosofi, yakni menyimbolkan masyarakat Bali yang selalu bersatu. Selain itu, sate lilit ini juga menjadi simbol kejantanan pria. Sebab, sate lilit sejak dulu hanya boleh dikerjakan oleh para kaum pria. Mulai dari meracik adonan hingga proses membakar juga hanya boleh dilakukan oleh pria. Jika seorang pria tidak bisa membuat sate lilit, maka akan dipertanyakan kejantanannya. Sate lilit berasal dari kata lilit, yang tentunya artinya dibelit. Sesuai dengan namanya, hidangan yang satu ini berbeda dengan sate pada umumnya, yang ditusuk ke bambu. Sate lilit ini direkatkan ke tusuk bambu berbentuk pipih ataupun sereh. Sate lilit memiliki tampilan yang khas, yakni berwarna kuning yang menggugah selera. Warna tersebut berasal dari kunyit dari bumbu basa genep yang dicampur dengan adonan daging dan kelapa parut. Sate lilit memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan sedikit pedas. Cara menikmati sate lilit ini tidak perlu memakai bumbu kacang seperti sate pada umumnya.
Kamu bisa langsung menikmati sate lilit saja atau bisa ditambah dengan sambal matah dengan hidangan lain. Oh ya, tentu saja, saya bukan hanya menjelaskan tentang makanan khas daerah Bali ini yaitu sate lilit, tapi saya juga membuatnya di rumah. Sekarang saya akan mencoba salah satu sate lilit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu manis dan gurih. Di sini saya Gunawan akan memperkenalkan beberapa pariwisata di Bali. Yang pertama, Banyumala Twin Waterfall. Tidak hanya terkenal dan sering dikunjungi seperti berbagai tujuan wisata lainnya di Bali, Banyumala Twin Waterfall masih terjaga kelestariannya. Air terjun yang menakjubkan ini berada di jalan tepi kawah antara Munduk dan jalan utama dari Singaraja menuju Denpasar. Definisi nothing worth having come easy, sesuai dengan sulitnya pendakian untuk mencari dan mencapainya. Yang kedua, ada Campuhan Ride Walk. Selain pesona ombaknya, Bali juga populer dengan wisata alam yang menakjubkan. Satu hal yang harus dikunjungi adalah Campuhan Ride Walk, terletak di Ubud yang modern dan ramai. Jalur pendakian lembah pegunungan yang indah ini jelas merupakan tempat yang terbaik untuk melepas penat dan menghirup udara segar. Di sepanjang perjalanan akan menempuh jalur perbukitan yang terbentang sepanjang 9 km, akan ditemani oleh pemandangan lereng bukit yang paling menakjubkan dan lembah hijau Sungai Wos jika beruntung dan cuacanya cukup baik. Gunung Agung yang gagah menjulang di antara perbukitan dapat terlihat jelas. Lokasi ini memang benar-benar bisa menambah petualangan di Bali jadi indah dan menakjubkan. Ketiga, ada Pura Gunung Kawi, salah satu situs arkeologi paling unik di Pulau Bali adalah Pura Gunung Kawi yang terdiri dari koleksi relief kuno yang diukir di atas permukaan tebing batu. Dengan mengunjungi situs ini akan disuguhi pemandangan sungai Pakerisan yang menakjubkan serta halaman pura yang bernuansa pura Hindu kuno dengan sentuhan modern. Pura ini mudah ditemukan dan merupakan destinasi yang penting untuk ditambahkan ke rencana perjalanan di Bali. Sebelum memasuki situs, akan menaiki anak tangga dan akan ditawarkan vas dari tanah yang berisikan air suci, di mana perlu memercikannya air ke diri sendiri sebelum memasuki kompleks pura. Pengalaman yang sangat eksotis ini pantas mendapat tempat khusus dalam backlist. Nah, gimana nih teman-teman dengan keberagaman yang ada di Bali, dari mulai baju adat, pakaian adat, makanan khas Bali, tari khas Bali, dan yang paling indah ada wisata dari Bali. Gimana wisata di Bali sangat indah, bukan? Dan masih banyak hal-hal lain juga yang ada di Bali. Jadi kalau teman-teman ada rezeki, ayo kita bareng-bareng kita berangkat ke Bali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama angkul-angkul Balai Dagu tak perlu laser, naon tak perlu laser dimasukkan. Akan menjelaskan tentang mobil air. BPS Dudut ya paling dudut. Tidak hanya terkenal dan sering dikunjungi